santri yang sedang belajar di pondok pesantren itu sedang menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah peringatkan kepada umat Islam tentang jihad. Allah larang jangan semua berangkat jihad, tapi mesti ada satu kelompok yang apa? Yatafaqahu fiddin, yang mempelajari dan memperdalam agama, saudara. Bagi tugas, enggak semua disuruh ke medan jihad, enggak semua disuruh angkat senjata perang, enggak, harus ada yang berangkat untuk ilmu, yang berangkat menggali ilmu, sehingga pada saat mereka kembali ke kaumnya, dia bisa ajarkan dia punya kaum, saudara. Kira-kira jelas tidak? Berarti yang suruh kita belajar siapa? Allah. Oh, kalau Nabi tegas mengatakan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, saudara, bahwa menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim, wajib. Jadi Anda menuntut ilmu di pondok pesantren ini bukan sekedar menuntut ilmu, tapi Anda sedang menunaikan kewajiban Anda sebagai hamba Allah, menunaikan kewajiban Anda sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada yang bertanya, Habib, kenapa sih kita kalau belajar suka sering sulit menghafal, kadang-kadang sulit memahami masalah, kadang-kadang lupa apa yang sudah kita pelajari. Bagaimana sih cara ilmu kita ini berkah terjaga, nggak mudah hilang terlupa? Nah, di sini Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengeluh kepada gurunya Imam Waqi, saudara. Mengeluh seperti yang kita sampaikan tadi. Wahai tuan guru, aku ini suka lupa, sulit paham. Apa sih kiatnya untuk mengatasi itu? Nah, pesan yang disampaikan oleh gurunya kepada Imam Syafi'i adalah al-ilmu nurun fala tudfi'hu bil maksiyah. Sang guru mengatakan, wahai muridku, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Fala tudfi'hu, jangan kau padamkan itu cahaya, bil maksiyah, dengan maksiat. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mudah belajar, mudah paham, mudah hafal, lengket di kepala nggak gampang hilang, kuncinya salah satunya adalah jangan maksiat. Karena kalau kita berbuat maksiat, maksiat itu akan bisa memadamkan cahaya ilmu, saudara. Nah, makanya mari kita lihat, kita buktikan dalam sejarah. Dulu di zaman Imam Syafi'i, saudara, mencari ilmu itu nggak mudah. Mau tahu Al-Quran mesti hafal dulu. Kalau zaman sekarang mushaf Al-Quran dijual di toko-toko kitab. Mushaf Al-Quran ada di dalam HP kita, dengan mudah kita cari surat. Dulu kalau mau punya mushaf Al-Quran, ya nulis sendiri atau bayar orang tulisin 30 juz. Tapi dulu ulama-ulama kita enggak begitu, saudara. Mau memiliki Al-Quran, sejak kecil mereka menghafal Al-Quran. Dan dulu, saudara, penghafal Al-Quran tidak disebut dengan gelar Al-Hafidh. Kalau zaman sekarang penghafal Al-Quran disebut Hafidh. Zaman dulu enggak. Kenapa? Sebab zaman dulu, saudara, semua ulama sejak kecilnya hafal Quran, saudara. Sebelum mereka belajar agama, semua anak-anak orang Islam
mereka hafalin Quran, saudara. Imam Syafi'i sendiri umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Ada yang hafal umur 10 tahun, ada yang hafal umur 15 tahun, ada yang hafal umur 17 tahun, saudara. Tapi khusus Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Al-Quran udah ada di kepalanya, saudara. Dulu Al-Quran itu fis sudur, bukan fis sutur. Al-Quran dulu bukan di lembaran mushaf, tapi Al-Quran ada di dada orang-orang beriman, saudara. Makanya ulama dulu yang hafal Quran tidak diberi gelar Al-Hafidh. Kenapa? Karena hafal Quran syarat mutlak jadi ulama. Nggak disebut ulama dulu kalau nggak hafal Quran, saudara. Jadi nggak perlu ada gelar Al-Hafidh saat itu. Kenapa? Karena yang namanya ulama memang harus hafal Quran. Dulu yang disebut Al-Hafidh adalah para penghafal hadis, saudara. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kenapa disebut Al-Hafidh? Dia penghafal hadis. Puluhan ribu hadis dengan sanadnya dari kepalanya, saudara. Jadi dulu Al-Hafidh gelar untuk penghafal hadis. Tapi zaman sekarang Al-Hafidh gelar untuk penghafal Quran. Kenapa? Karena sekarang ini banyak yang gak hafal Quran, saudara. Nah, jangankan orang awam, ustadz pun banyak yang gak hafal Quran, saudara. Jadi ini perbedaan kondisi dulu. Saya mau paparkan, saudara. Zaman sekarang penghafal Quran, ya diberi gelar Al-Hafidh. Karena sudah jarang orang hafal Quran. Begitu ada yang hafal, dia istimewa, disebut sebagai Al-Hafidh, orang yang menghafal Quran, atau sebagai Hafidhul Quran, penjaga Al-Quran. Nah, pertanyaannya, zaman Imam Syafi'i nyari mushaf susah, nyari kitab hadis, saudara, belum ada. Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada, saudara. Kutubus Sittah belum ada. Jadi sekelas Imam Bukhari kalau mau dapat hadis, beliau mesti berangkat, saudara, datang ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. Beliau hafalkan itu kitab Muwatta, saudara. Beliau pergi ke Irak, saudara, cari guru lagi. Beliau pergi ke Mekah, cari guru lagi. Beliau pergi ke Mesir sambil mengajar, terus belajar. Begitulah ulama-ulama dulu. Yang menarik, dulu sarana prasarana menimba ilmu agama sulit, tapi melahirkan ulama-ulama besar sekelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, berkelas, saudara. Dan melahirkan ulama-ulama hadis yang luar biasa. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan seterusnya, saudara. Padahal saat itu nimba ilmu susah, tempatnya jauh-jauh. Mau cari satu hadis saja kadang-kadang mesti berjalan berbulan-bulan, saudara. Tapi sekarang, zaman sekarang ini, mau nyari mushaf Al-Quran gampang. Punya HP saja ada aplikasi Al-Quran. Mau nyari ayat yang mana saja tinggal tulis, enter, keluar ayatnya, keluar terjemahnya, keluar nama surat dan nomor ayat, saudara. Bahkan bukan itu saja, ratusan ribu hadis sekarang ada di handphone kita, saudara. Bahkan bukan hadis saja, puluhan ribu kitab, saudara, di Maktabah Syamilah sudah bisa. Aplikasinya kita download di kita punya HP. Mau nyari hadis tinggal tulis saja. Begitu tulis depannya hadis, nanti keluar itu semua, saudara. Keluar hadis ini diriwayatkan oleh si fulan, nilainya sahih atau dhaif atau hasan.
ini ada di kitab hadis anu, bab anu, hadis kesekian, halaman kesekian, lengkap. Tapi apa yang terjadi di zaman kita yang nuntut ilmu serba mudah, nggak perlu jalan berbulan-bulan saudara, masuk ke pondok pesantren Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Di situ kita sudah dapat ilmu tafsir, dapat ilmu hadis, dapat ilmu nahu, dapat ilmu balaghah, dapat ilmu macam-macam saudara. Mudah. Tapi pertanyaannya, kenapa di zaman yang kita begitu serba mudah untuk menuntut ilmu, faktanya tidak mampu melahirkan ulama sekelas Imam Syafi'i, tidak mampu melahirkan ulama sekelas Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, nggak ada saudara. Nah ini jadi pertanyaan, kok dulu nyari ilmu susah tapi melahirkan ulama-ulama yang top, luar biasa. Kok sekarang nuntut ilmu mudah tapi nggak mampu melahirkan ulama-ulama besar? Kenapa? Itu yang tadi dipesan sama guru Imam Syafi'i, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, fala tutfiqhu bil maksiyah, jangan engkau padamkan itu cahaya dengan maksiat. Jadi jawabannya, dulu nyari ilmu memang susah tapi mampu melahirkan ulama-ulama besar. Kenapa? Karena dulu di zaman para khulafa maksiat nggak merajalela saudara. Para sahabat Nabi jauh dari maksiat, para tabi'in jauh dari maksiat, tabi'in jauh dari maksiat, para khalifahnya menerapkan syariat Islam. Nggak ada itu tempat-tempat maksiat ya ikhwan, nggak ada. Kalaupun ada yang mabok, ngumpet-ngumpet saudara, hatta tetangga nggak boleh tahu. Kalaupun ada yang judi, ngumpet-ngumpet, tetangga nggak boleh tahu saudara. Sehingga aura ketaatan di negeri-negeri Islam saat itu saudara, itu menarik keberkahan dari Allah. Sehingga para ulama-ulama saat itu yang menuntut ilmu, cahaya nurnya terang benderang, nggak ada maksiat yang memadamkannya. Alhamdulillah. Tapi zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang saudara, dulu orang menonton film mesti ke bioskop dulu. Sekarang nggak perlu ke bioskop, film ada di kantongnya saudara. Dia bisa nonton kapan saja lewat HP-nya, dari film yang bagus sampai film yang paling jelek saudara, dari film yang mendidik sampai film yang merusak. Sulit kita menghindar dari maksiat. Kita sudah berusaha untuk tidak maksiat. Begitu keluar rumah, berapa banyak perempuan-perempuan yang mutabarrijat, perempuan yang terbuka auratnya saudara, itu semua maksiat. Maksiat itu merusak aura ketaatan saudara. Sehingga aura ketaatan yang merupakan ilmu menjadi nur di tengah-tengah ketaatan tadi saudara, yang mestinya menarik rahmat dan berkah dari Allah, berubah. Cahaya ilmu pengetahuan jadi padam, orang jadi sulit belajar, orang jadi sulit paham, orang jadi cepat lupa dengan ilmu saudara. Kenapa? Karena sudah dikepung dengan aneka ragam maksiat. Nggak sampai di situ, pemerintahnya sendiri nggak menerapkan syariat Islam. Ada tempat pelacuran dibiarkan, ada tempat judi dibiarkan, bahkan yang namanya judi online, pejabatnya ikut main judi online saudara. Gimana ceritanya saudara? Dulu waktu saya bangun FPI, memerangi judi mudah. Lihat orang main judi, kita bubarin. Kelihatan tuh alat judinya, duitnya. Tapi sekarang kita mau bubarin judi bagaimana? Judi ada di HP masing-masing saudara. Judi masuk ke kamarnya masing-masing, judi masuk ke rumahnya masing-masing. Bagaimana kita mau bubarin judi? Susah. Dulu gampang,
Oh, di sana ada bandar judi, serbu, bubarin, selesai. Oh, ada rumah dipakai untuk main judi, serbu, bubarin, selesai. Dulu nahi munkarnya gampang untuk melawan judi. Sekarang nggak gampang, saudara. Sekarang cari bandar judi di jalanan nggak ketemu, karena judinya nggak di jalanan lagi, saudara. Judinya di HP. Pegang HP, saudara, buka akun judinya, channel judinya, dia bisa main judi tiap hari. Dan lebih bahayanya lagi, PPATK melaporkan, saudara, bahwa ada ratusan anggota DPR RI ikut main judi online secara rutin. Jadi ini mau dibawa kemana ini negeri? Nah, kalau kemaksiatan udah merajalela di mana-mana, saudara, keberkahan berkurang, termasuk berkahnya ilmu. Pantas orang belajar susah, ngapa susah, saudara, karena dia sudah dikepung oleh maksiat. Itulah sebabnya tadi di awal pembukaan saya mengatakan busra lakum, kabar gembira untuk para santri, selamat, beruntung, bahagia. Kenapa? Dengan kita masuk pondok pesantren, kiai-kiai kita, guru-guru kita meminimalisir supaya maksiat tidak ngepung kita, saudara. Makanya di pesantren, saudara, kita lihat banyak pesantren, saudara, santri nggak diizinkan main HP. Kalaupun dia mau pakai HP, ada jamnya. Kalaupun dia mau hubungi keluarga, ada caranya. Berapa banyak pondok pesantren yang nggak mengizinkan, yaitu santrinya untuk nonton televisi. Kalaupun diizinkan, hanya acara tertentu, itu pun dikontrol sama ustadznya, saudara. Banyak pondok pesantren, saudara, santri nggak boleh keluar, santri nggak boleh jalan-jalan, duduk saja di dalam. Kenapa? Sebab kalau dia keluar dari pesantren, di luar sana dia akan menghadapi banyak godaan, banyak kemaksiatan yang merajalela, yang nanti apa? Nanti akan merusak daya hafalnya, saudara. Tapi kalau santri dalam pesantren nggak lihat aurat perempuan, nggak lihat kemaksiatan yang ada di jalan, saudara. Itulah sebabnya walaupun zaman sudah modern, pondok pesantren tetap harus menjadi pilihan untuk tempat belajar anak-anak kita. Supaya apa? Supaya ilmu yang merupakan cahaya yang sedang dituntut oleh para santri kita, anak kita, tidak dipadamkan dengan maksiat apapun, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang saya tanya, kalau gitu maksiat bahaya tidak? Bahaya tidak? Baik maksiat yang datang dari dalam diri kita maupun maksiat yang ada di sekitar kita, itu akan memadamkan cahaya ilmu pengetahuan. Nah, jadi kesimpulannya, yuk para santri, kalau mau gampang nuntut ilmu, gampang menghafal, mau ilmunya tidak mudah hilang, lupa, jangan maksiat. Jangan maksiat apapun. Ada yang nanya, Habib, emang di pesantren orang bisa bikin maksiat? Bisa. Contohnya apa? Mencuri barang kawannya, itu kan maksiat, ya kawan. Memakai barang kawannya tanpa izin, itu kan maksiat, ya kawan. Ngambil sendal temennya, itu kan maksiat, ya kawan. Ayo di pondok pesantren, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Nyolong kolor temen. Ayo jujur, di pesantren ada gak begitu? Ada gak begitu? Saudara, kita pakai pulpen, pensil milik kawan tanpa izin, maksiat, saudara. Nggak boleh. Jadi jangan pandang remeh dengan maksiat. Maksiat seperti itu, saudara, akan memadamkan cahaya ilmu. Akhirnya kita sulit menghafal, sulit paham. Yang udah hafal bisa lupa. Ngatain temen, maksiat. Ayo di pesantren ada gak yang suka ngatain temen? Ayo, ada gak?
ngatain, menghina, ngeledek, ngebully, ada gak? Itu nggak boleh terjadi lagi ya ikhwan. Tolong para santri stop, jangan pakai barang kawan tanpa izin, jangan mencuri barang siapapun karena mencuri itu kemaksiatan. Jangan menghina kawan, jangan menyakiti hatinya, jangan membuli, jangan menganiaya, haram. Jadi maksiat itu bukan sekedar tempat pelacuran, tempat perjudian di luar sana, bukan. Di dalam pesantren pun kalau kita tidak hati-hati, kita bisa berbuat maksiat. Kalau itu terjadi saudara, maka cahaya ilmu akan padam. Na'udzubillah min. Maka itu saya mau tanya semua, siap jadi santri yang baik? Siap jadi santri yang baik? Nah, mulai hari ini nih, mulai hari ini dan seterusnya, tidak boleh ada santri yang berbohong kepada gurunya, bohong maksiat juga. Tidak boleh ada santri yang menghina kawan, menyakiti kawan, mengganggu kawan, nyolong atau mencuri buku kawan, pulpen kawan, sandal kawan, nggak boleh ada. Dan jangan memakai barang kawan tanpa izin. Ada yang nanya, Habib, kalau kita miskin, kita nggak punya duit, mau beli pensil, terus bagaimana kalau kita ngambil pensil teman? Tetap haram. Kalau anda nggak mampu, ngomong sama guru, bicara sama pihak pesantren. Kalau anda nggak punya pensil, atau minta sama teman, pinjam sama teman, tapi ngambil tanpa izin, haram. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, mau ilmunya berkah? Mau belajarnya mudah? Mau hafalannya kuat? Kuncinya jangan maksiat. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan kalau itu kita jadikan pegangan, saudara semua santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini kelak akan menjadi ulama-ulama, menjadi ustadz-ustadz, menjadi ustazah-ustazah, menjadi kiai-kiai, menjadi nyai-nyai yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Baikwan, sebelum saya akhiri, sengaja tadi saya tekankan, saya bukan hanya sekedar bergurau, itu colong kolor teman, bukan lagi bergurau itu saudara. Banyak penyakit terjadi di pondok pesantren, penyakit gatal, penyakit kurap, penyakit kudis, penyakit kulit, karena begitu saudara. Handuk satu dipakai rame-rame. Jangan. Setiap orang punya handuk pakai buat dirinya. Sebab handuk itu sekali pakai saja. Untuk satu orang dia sekali pakai saja saudara, sudah ada ribuan bakteri yang nempel di handuk. Kita pakai 3 hari, paling lama seminggu, handuk kita mesti dicuci saudara. Kalau enggak, nanti kulit kita berjamur. Nanti kulit kita kurap, kudis saudara, gatal, sakit. Jangan, itu merusak kulit. Nah, kalau pengen bersih, saudara, pakai handuk sendiri. Nah, handuk aja bisa menularkan, apalagi caldem. Tahu caldem? Celana dalam. Apalagi celana dalam orang diambil dipakai, udah bakteri nyangkut semua saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya, mau hidup bersih? Mau hidup sehat? Jadi bukan pesantrennya yang bikin kotor, bukan. Muridnya nggak bersih, muridnya nggak jaga kesehatan, muridnya nggak tertib, saudara. Nah, jadi kalau tidak mau ada penyakit gatal di pondok pesantren manapun, mulailah hidup bersih. Jangan lupa, an-nadzafatu syu'batum minal iman, saudara. Kebersihan itu, saudara, merupakan salah satu daripada cabang
keimanan, jaga kebersihan kita. Dan Nabi hidup bersih, saudara, sehingga Nabi hidup selalu sehat. Nah begitu saya mau tanya lagi sekali lagi, siap jadi santri sejati? Siap jadi santri yang soleh? Siap jadi santri yang bersih? Siap rajin belajar? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan keluarga besar, putra putri, menantu, cucu, saudara anak daripada almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i selalu dilindungi Allah, diberkahi Allah, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan semoga pondok pesantren Quran daripada Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang ada di Pulau Air ini Allah jadikan pondok pesantren yang makmur, yang berkah, yang manfaat buat segenap umat Islam dimanapun berada. Dan kita mohon kepada Allah semoga bibarakatil Fatihah dari pondok pesantren ini akan lahir, saudara, orang-orang yang manfaat untuk agama, bangsa dan negaranya. Orang-orang yang menjadi ulama, ulama yang amilin, ulama yang mukhlisin, ulama yang mujahidin ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.